Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kita patutnya selaku hamba-hamba yang beriman untuk selalu mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Teman-temanku sekalian, alhamdulillah di kesempatan kali ini, yaitu di kajian streaming Fansahu dalam program Karahaan, yaitu kajian kesejarahan. Di sini saya membuat program Karahaan itu diharapkan kepada anak-anak muda itu agar memiliki ghiroh, semangat terhadap leluhur kita, yaitu pejuang-pejuang yang telah menyebarkan agama Islam ini. Dan pastinya bukan hanya sekedar pembahasan sejarah saja, bukan hanya pembahasan soal peristiwa penaklukan, kemudian peristiwa kelam, peristiwa kemajuan, bukan. Jadi yang saya bawakan itu mengenai sejarah, yang mana dalam kajian ini saya juga menyisipi membuat kajian tersirat mengenai ketauhidan gitu. Jadi bukan hanya sekadar membahas sejarah saja, tapi juga ada berupa nilai-nilai ketauhidan, juga hikmah yang saya nanti akan sampaikan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, dan juga kepada para hadirin yang menyaksikan secara online. Ikhwatu iman rahimakumullahu jami'an. Dalam pembahasan pada kesempatan kali ini, saya sudah menyiapkan materinya berupa 5 orang penakluk muslim yang berpengaruh. Sebetulnya, bila dikatakan penakluk muslim, itu begitu banyak sekali tokoh-tokohnya. Malahan, ada beribu-ribu orang. Tapi di sini yang saya cantumkan ada 5 penakluk muslim yang terkenal dan juga pastinya berpengaruh. Maka di sini saya urutkan, yang pertama itu kita akan membahas mengenai penakluk yang memberikan kontribusi besar nanti untuk kedepannya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang kedua, saya kutip penakluk muslim, yaitu seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Amr bin As. Ketiga, saya cantumkan juga seorang penakluk muslim bernama Tariq bin Ziyad. Kemudian nanti Salahuddin, dan yang terakhir adalah Muhammad Al-Fatih. Dan pastinya saya urutkan seperti ini itu sesuai dengan tahun mereka hidup. Jadi diawali dengan Umar dan nanti diakhiri dengan Muhammad Al-Fatih, yang mana beliau hidup di abad ke-13. Nah, teman-temanku sekalian, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Seorang penakluk muslim yang beliau itu seorang sahabat dekat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika dia memerintah itu ada beberapa kebijakan-kebijakan baru yang tidak dibuat oleh Khalifah Abu Bakar.
Sebagai contohnya, di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu dibangun Baitul Mal. Jadi misalkan ketika berhasil menaklukkan suatu wilayah, maka si harta rampasannya itu disimpan ke Baitul Mal. Dan juga di zaman Khalifah Umar bin Khattab ini, beliau membangun sebuah sistem yang terkenal, yaitu adanya sistem tahun Hijriyah. Jadi peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah, nah itu yang mempopulerkan pertama kalinya adalah sahabat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an ini dalam sejarahnya dia menaklukkan 3 wilayah yang berada di utara Jazirah Arab. Yang pertama, dia menaklukkan Suriah. Kemudian dia menaklukkan Persia. Dan yang terakhir dia menaklukkan kota suci umat Islam ketiga, yaitu kota Yerusalem. Nah, dalam sejarahnya, Khalifah Umar bin Khattab ini, dia memerintahkan kepada 3 jenderalnya, 3 jenderal perang pada waktu itu, yang mana yang pertama ada Jenderal Khalid bin Walid, yang kedua ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang ketiga ada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Umar bin Khattab radhiyallahu an menugaskan Khalid bin Walid untuk menaklukkan negeri Suriah. Sa'ad bin Abi Waqqas oleh Umar bin Khattab ditugaskan untuk mengekspansi, menaklukkan kerajaan Persia yang pada waktu itu di wilayah Persia itu dikuasai oleh dinasti Sasanid, yang mana mereka beragama Majusi. Kalau di Suriah itu kan dikuasai oleh Romawi Bizantium yang beragama Nasrani. Nah, adapun Abu Ubaidah Al-Jarrah ini sebetulnya dia tidak membawa pasukan sih. Sebetulnya dia itu bersama Khalid bin Walid. Cuman nanti ada salah satu peristiwa yang mana Umar bin Khattab melepas jabatan kejeneralan dari Khalid bin Walid ini dan memindahkan jabatan kejeneralan ini kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan nanti Khalid bin Walid yang menjadi pasukan biasa dari Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. Nah, kita mulai dari pembahasan penaklukan Suriah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ikhwatu iman rahimakumullah. Pada waktu itu, wilayah negara modern saat ini yang bernama negara Suriah, negara Yordan, negara Lebanon, dan negara Palestina dahulu disebut dengan sebutan wilayah Syam. Maka ketika orang-orang Mekah itu berjualan pada musim panas, dia ke Syam, dan musim dingin itu ke Yaman. Nah, Syam ini itu tempatnya sangat strategis sekali, karena di tempat Syam ini, di wilayah barat Syam ini, itu langsung menjorok ke wilayah Laut Mediterania, yang mana keadaan perekonomian di sekitaran sana itu sangat maju. Makanya hal inilah yang mendasari bahwasanya tempat yang bernama Syam ini dari tahun ke tahun itu tidak akan pernah aman. Selalu ada konflik, selalu ada peperangan, karena tempatnya itu strategis. Umar bin Khattab radhiyallahu an memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk menaklukkan Suriah pada tahun 600-an atau 700-an, 600-an di abad ke-7. Karena tidak dituliskan di sana tahun berapa, saya kutip di sini itu di abad ke-7. Yang mana
sebetulnya wilayah Syam ini pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terkuasai juga sebagian, yaitu tepatnya pada Perang Mu'tah yang terjadi tahun 629 Masehi. Jadi pada waktu itu umat Islam sudah berdekatan, sudah hampir masuk ke wilayah Syam. Namun terjadinya ekspansi ke wilayah Syam ini itu terjadi di pemerintahannya Abu Bakar dan dilanjutkan oleh pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang kedua, tadi kan yang pertama itu penaklukan ke Suriah atau ke Syam. Yang kedua, penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab atas jenderal yang lainnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ke wilayah Irak, ke wilayah Persia. Yang pada waktu itu berkuasa dinasti Sasanid. Dinasti Persia ini sangat luas sekali kekuasaannya. Sampai-sampai pernah berperang dengan kerajaan Romawi. Saking luasnya. Karena pada waktu itu imperium terkuat, terbesar, itu ada dua. Ada Romawi Timur, ada Persia, yaitu Kekaisaran Sasanid. Persia ini berhasil ditaklukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 644 Masehi. Pada waktu itu ada pertempuran Qadisiyah. Jadi pertempuran Qadisiyah ini pertempuran yang mempertemukan antara pasukan Muslim dengan pasukan Persia. Pada waktu itu pasukan Persia membawa alat perang yang begitu canggih, alat perang yang begitu luar biasa, yang mana membuat pasukan Muslim itu hampir menyerah, hampir kehilangan mental untuk berperangnya. Orang-orang Persia membawa seekor gajah untuk menghalau pasukan Muslim ini. Maka ketika umat Islam atau ketika pasukan Muslim yang dikomandai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah ini hampir menyerah, hampir mundur ke belakang, pada waktu itu pasukan dari Khalid bin Walid yang telah usai berperang di Syam itu membantu pasukannya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka pada waktu itu sudahlah tertaklukkan wilayah yang bernama Persia dan hancur sudahlah Kekaisaran Sasanid. Dan selanjutnya setelah terkuasainya wilayah Suriah dan Persia ini, kemudian wilayah Palestina atau wilayah Yerusalem lebih tepatnya, kota Yerusalem yang tertaklukkan oleh Umar bin Khattab. Pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu an pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi salah satu tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mi'raj ke langit ketujuh. Jadi ada pesan yang begitu mendalam, ada pesan toleransi yang luar biasa indah, yang mana oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an ini ketika dia sedang mengunjungi Yerusalem. Pada waktu itu ada seorang pendeta dari Kristen Ortodoks yang mana meminta kepada Umar bin Khattab untuk sholat di gereja karena saat itu telah memasuki waktu azan. Namun Umar bin Khattab menolak dengan sopan dan dia kemudian sholat di luar saja, tidak di gereja. Nah, dia khawatirkan nanti itu umat Islam akan menjadikan gereja dari si pendeta tadi itu sebagai masjid. Maka dari itu inilah salah satu poin terpenting yang mana hikmah ditaklukkannya wilayah Syam ini ada pesan toleransi yang luar biasa. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu sangat betul memahami makna ayat dari surat Al-Kafirun ayat ke-6.
lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Begitu. Nah, itulah penaklukan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, 3 wilayah. Tadi yang pertama Suriah di abad ke-7, Persia di tahun 644 Masehi, kemudian juga wilayah Palestina, yaitu wilayah yang tercangkup sekarang itu negara Palestina, karena sekarang itu kan terjadi peperangan di Israel itu. Nah, teman-temanku sekalian yang saya cintai, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang penaklukan Mesir yang dilakukan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Amr bin As. Amr bin As ini seorang sahabat Nabi yang terkenal juga dengan keahlian dalam bidang militer. Juga kepiawaian beliau dalam menjalankan sebuah institut pemerintahan. Jadi Amr bin As ini, dia menaklukkan Mesir atas inisiatifnya sendiri. Jadi berbeda dengan penaklukan-penaklukan yang mana terjadi di Suriah, di Persia, di Palestina. Penaklukan negeri Mesir ini itu atas dasar inisiatif sahabat Amr bin As. Ketika itu dia berangkat ke Mesir tahun 640 Masehi. Dan pada waktu itu negara Mesir itu dikuasai oleh Bizantium Romawi. Jadi Bizantium Romawi itu menguasai Suriah, juga menguasai wilayah Mesir. Nah, jadi ekspansi yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab itu antara lain adalah ke timur, ke utara, dan juga ke barat. Begitu. Makanya ketika di zaman Khalifah Umar bin Khattab, kekuasaan Islam itu mencangkup 3 benua. Ada benua Asia, ada benua Eropa, ada juga benua Afrika yang ditaklukkan atas inisiatifnya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Amr bin As ini. Di tahun 641 Masehi, ketika dia sudah berhadapan, sudah berperang dengan orang-orang Romawi di sana, kemudian dia bergerak ke arah kota Alexandria, atau orang-orang Arab Mesir sekarang itu menyebutnya dengan kota Iskandariah. Selepas dari kota Iskandariah ini, Amr bin As ini kemudian kembali ke kota Fustat. Pada waktu itu kota Fustat, sekarang disebutnya kota Kairo. Nah, dia di sana mendirikan sebuah garnison, mendirikan sebuah barak, mendirikan sebuah markas tentaranya. Begitu. Karena Amr bin As ini, dia memiliki kewenangan tersendiri dalam memerintahkan pasukannya. Dia memiliki otoritas atas kekuasaannya di Mesir ini. Berbeda dengan kekuasaannya gubernur di Syam oleh Muawiyah, kemudian juga di Persia. Nah, di Mesir ini oleh Amr bin As itu dikuasai secara otoritas. Jadi berbeda atau tidak terkendali penuh oleh pemerintahan pusat pada waktu itu yang berada di kota Madinah. Nah, apa sih pengaruh dari penaklukan Amr bin As ini atas negeri Mesir? Bahwasanya penaklukan Amr bin As ini atas negeri Mesir itu menjadi kunci penaklukan selanjutnya yang akan terjadi ke wilayah Maghrib. Maghrib itu wilayah Maroko. Dan nanti dari wilayah Maroko ini akan
membuka lagi kunci kemenangan penaklukan kekaisaran atau dinasti Umayyah menuju Spanyol. Dan nanti juga di Spanyol ini akan terdapat kota indah, akan munculnya, akan lahirnya para ilmuwan-ilmuwan Islam, para filsuf, para cendekiawan Muslim yang berkontribusi besar bagi dunia saat ini. Begitu, karena di zaman abad pertengahan itu ada dua kota yang menjadi mercusuar dunia pada waktu itu, mercusuar keilmuan. Yang pertama ada kota Baghdad yang ada di wilayah Irak, Mesopotamia. Kemudian yang kedua ada kota Cordoba. Kota Cordoba itu ada di Andalusia, di Spanyol. Nah, segala atau setiap penjuru orang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu ke kota Baghdad, juga ke kota Cordoba yang ada di Spanyol atau Andalusia. Nah, kemudian pengaruh selanjutnya yang dilakukan oleh Amr bin As ini, dia mendirikan masjid pertama di Afrika Utara atau di benua Afrika, masjid pertama, yaitu Masjid Amr bin As yang sekarang ini ada di kota Fustat. Jadi Fustat itu kota yang bersebelahan dengan kota Kairo gitu, di Mesir, dekat dengan Sungai Nil. Kemudian teman-temanku sekalian, yang ketiga, Muslim yang menaklukkan sebuah wilayah kemudian berpengaruh adalah salah seorang jenderal perang, seorang panglima perang yang mana lahir tahun 670, kemudian dia wafat tahun 720. Beliau bernama Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini, dia penakluk atas wilayah Andalusia. Wilayah Andalusia itu, kalau sekarang, itu mencangkup tiga negara yang berdaulat. Yang pertama ada negara Andorra, ada negara Spanyol, ada negara Portugal. Itu wilayah Andalusia. Jadi tidak mencangkup wilayah negara Prancis, karena Andalusia itu mencangkup jazirah Spanyol saja. Dan ini terjadi pada tahun 711 Masehi. Jadi tahun 711 Masehi itu ketika kekuasaan pada waktu itu dikuasai oleh dinasti Umayyah. Teman-temanku sekalian, Tariq bin Ziyad ini, dia tidak sendirian untuk menaklukkan kota Andalusia, untuk menaklukkan wilayah Andalusia. Dia ditemani oleh seorang gubernur Afrika Utara pada waktu itu bernama Musa bin Nusair. Nah, Musa bin Nusair ini yang nantinya juga memberikan kontribusi besar juga pada penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad. Perlu teman-teman ketahui dalam literatur sejarahnya, Tariq bin Ziyad itu membawa pasukan hanya berjumlah 12.000 orang. Hanya berjumlah 12.000 orang. Yang mana berjumlah 12.000 orang ini melawan pasukan dari kerajaan Visigoth, kerajaan lokal sana, bersama dengan jenderalnya bernama Tudmir atau Theodomir bahasa setempatnya, berjumlah 100.000. Jadi berbanding jauh sekali antara 12.000 dengan 100.000. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena ghirah jihad yang menggebu-gebu pada umat Islam di waktu itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kota Andalusia ini jatuh semuanya ke wilayah Muslim dan mengakhiri kerajaan dari yang bernama Visigoth ini. Nah, teman-temanku sekalian, apa sih pengaruh dari penaklukan yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad ini? Perlu teman-teman ketahui juga, atas penaklukan kota Andalusia yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad ini,
menjadikan negara Spanyol itu, wilayah Andalusia itu menjadi peradaban yang begitu maju, negara wilayah yang berperadaban maju. Karena sebelumnya di era atau di tangan kekuasaan Raja Visigoth, pada waktu itu seorang raja yang begitu zalim memaksa orang-orang yang non-Kristiani, yang non-Nasrani itu untuk dimasukkan ke dalam agamanya. Makanya pada waktu itu orang-orang Yahudilah yang paling teraniaya. Orang-orang Yahudilah yang paling tersiksa. Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi dia ngencar ke mana gitu. Aya anu ka wilayah Turki, ka wilayah Trabzon itu di wilayah Rusia berbatasan dengan Georgia. Kemudian juga ada ke daerah Andalusia. Karena orang-orang Yahudi tidak punya negara. Orang-orang Yahudi itu diusir oleh kaum Babilonia pada masa lalunya. Nah, ketika Tariq bin Ziyad menaklukkan wilayah Andalusia ini, yang nantinya melahirkan peradaban maju, yang nantinya itu menjadi negara yang berpendirian dengan keilmuan yang begitu luas, begitu. Makanya pada waktu itu Tariq bin Ziyad dibantu oleh Musa bin Nusair dalam masa penaklukannya. Musa bin Nusair itu membawa pasukan berjumlah 18.000. Dan di 18.000 ini ada seorang sahabat Nabi SAW yang paling muda, yang termuda sekali, bernama Abu al-Munaizir. Abu al-Munaizir ini yang kelak menetap di Andalusia setelah penaklukannya, kemudian mengajar kepada orang-orang setempat di sana. Dan ada yang mengatakan juga kalau Al-Munaizir itu dia orang Yaman, dia orang Afrika Utara. Tapi terlepas dari itu semua, dialah sahabat yang pertama, sahabat Nabi SAW yang pertama menginjakkan kakinya di Andalusia. Ya, bukan pertama sih, yang pertama dan yang terakhir. Karena pada waktu itu sudah tidak ada lagi sahabat Nabi SAW. Dan hanya Abu Munaizir saja sahabat termuda Nabi SAW. Pada waktu itu, dia berumur 100 tahun ketika menginjakkan kakinya di Andalusia. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita berlanjut lagi ke penakluk Muslim yang berpengaruh yang selanjutnya, yaitu seseorang yang begitu gemilang sekali pada era abad pertengahan, yang mana dia mampu mengembalikan kembali kesucian dari Yerusalem untuk kedua kalinya. Dialah Sultan Salahuddin Al-Ayyub. Sultan Salahuddin Al-Ayyub. Teman-temanku sekalian, di abad ke-10 itu ada gelombang peristiwa yang namanya Perang Salib. Jadi Perang Salib itu perang yang digelorakan oleh Paus yang ada di Roma untuk merebut wilayah Yerusalem agar dia itu berada dalam kendalinya, dalam kendali dari Paus yang ada di Roma, Kristen Katolik lah. Tapi sebelum pasukan salib ini sampai di Yerusalem, sebelum-sebelumnya itu sudah ada penduduk Kristen yang bermukim di sana. Ada Kristen Koptik dari Mesir, ada Kristen Nestorian, Kristen Abesina, Kristen Ortodok juga ada, begitu. Jadi maka jangan salah, dalam literatur sejarahnya, ketika Yerusalem itu sudah berada dalam genggaman orang-orang salibis dari Katolik yang ada di Roma itu, saya berbicara bukan sekedar berbicara ya, saya mempunyai datanya gitu. Saya kutip dari Wikipedia. Jadi orang-orang salibis itu, orang-orang dari pasukan Kristen itu melarang sesama Kristennya, yaitu Kristen Ortodoks, untuk beribadah di sana gitu. Melarang juga Kristen Koptik.
dengan mengatakan bahwasannya mereka itu adalah bid'ah, mereka itu tidak sesuai dengan ajaran dari kami, begitu. Makanya ketika Salahuddin menaklukkan kembali wilayah Yerusalem, orang-orang Kristen tadi yang diusir itu diperbolehkan untuk tinggal di sana. Dan Kristen imigran itu Kristen yang dari Eropa, itu oleh Salahuddin Al-Ayyub ketika sudah beres ditaklukkan, itu dipulangkan ke negara asalnya. Ya, karena dia bukan orang pribumi sana. Masih banyak orang pribumi sana yang menginginkan tanahnya kembali gitu, karena diusirkan, diintimidasi oleh pasukan salib dari Eropa. Nah, kota Yerusalem ini oleh Salahuddin Al-Ayyub itu ditaklukkan pada tahun 1187. Pada waktu itu umat Islam membawa pasukan berjumlah 20.000 untuk mengepung kota Yerusalem. Sedangkan dari pihak Kristen hanya berjumlah 4.000 saja. Kenapa bisa 4.000? Kemana pasukan Kristen yang lainnya? Ternyata sebelum Salahuddin Al-Ayyub itu menuju Yerusalem, itu ada peperangan besar yang terjadi di daerah Hittin. Makanya dalam sejarahnya disebut sebagai perang Hittin, perang yang menentukan. Kalau misalnya umat Islam kalah, maka tidak akan mungkin bisa menaklukkan Yerusalem. Dan jika orang-orang salibis yang kalah, maka orang-orang Islam yang akan bisa menaklukkan Yerusalem. Pada waktu itu di perang Hittin, umat Islam berjumlah 30.000. Sedangkan dari pasukan Kristen itu berjumlah 20.000 orang. Makanya ketika memenangkan perang ini, umat Islam itu membunuh atau memenggal atau ya mengeksekusi sebagian besar pasukan dari Kristen salibis itu. Sebagai bentuk pembalasan juga. Karena ketika orang-orang salibis menguasai Yerusalem, mereka melakukan pembantaian kepada orang-orang Islam, mulai dari anak-anak, juga mulai dari ibu-ibu, orang tua, dan yang lainnya. Nah, kemudian kita berlanjut lagi kepada kisah penaklukan dari Yerusalem. Nah, teman-temanku sekalian, teknologi di zaman itu, artileri atau alutsista peperangan, itu masih terbatas, masih seadanya saja. Dan juga menggunakan teknik-teknik mekanik yang begitu sederhana. Seperti ada pelontar batu, kemudian juga ada ketapel yang mana digunakan untuk menghancurkan tembok sebuah kerajaan. Dan kota Yerusalem ini oleh Salahuddin Al-Ayyub itu tidak ditaklukkan dalam satu hari saja. Itu berhari-hari. Karena saking kuatnya defensif semangat perjuangan dari orang-orang Kristen yang masih bertahan di kota Yerusalem. Dan pernah suatu ketika Salahuddin Al-Ayyub itu meminta kepada orang-orang Kristen di Yerusalem untuk menyerah saja, agar kota itu nanti bisa dikuasai oleh umat Islam. Tetapi apa jawaban dari pasukan salib? Kalaulah Salahuddin Al-Ayyub itu menguasai Yerusalem, maka pasti kami akan membunuh sebagian besar dari orang-orang Islam yang tinggal di wilayah Yerusalem. Maka pada waktu itu, berakhirnya pengepungan dari Yerusalem itu ditandai dengan menyerahnya orang-orang Kristen kepada umat Islam dengan membayar 30.000 dinar. Begitu. Jadi memulangkan kembali para imigran Kristen Eropa dan juga membiarkan hidup tenang bagi Kristen pribumi yang memang dia itu asli orang sana. Kemudian, apa pengaruh dari penaklukan yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyub
atas wilayah Yerusalem. Saya kutip di sini, pengaruh yang dilakukan atau pengaruh setelah penaklukan ini yaitu mengembalikan kembali izzah, kemuliaan umat Islam. Begitu. Karena ketika terjadi perang salib, itu kekuatan umat Islam itu melemah sekali. Terpisah oleh beberapa kerajaan. Maka ketika berdirinya Kesultanan Ayyubiyah yang dikepalai oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyub, itu berhasil mengembalikan, berhasil mempersatukan wilayah-wilayah Islam yang sudah terjajah pada saat itu. Seperti wilayah Mesir, Yaman, Hijaz, Suriah hingga Irak. Semuanya bersatu kembali dalam satu panji kedinastian Ayyubiyah dan berhasil menaklukkan kota suci umat Islam ketiga setelah Mekah dan Madinah. Kemudian teman-temanku sekalian, yang terakhir yaitu tentang penaklukan kota Konstantinopel oleh seorang penakluk muslim yang bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih ini, dia seorang sultan dari kekaisaran atau dari kedinastian Utsmaniyah, Ottoman, yang mana sekarang ini berada di negara Turki. Di saat itu, bukan negara Turki namanya, tapi negara Anatolia. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini, dia berhasil menaklukkan kota Konstantinopel kala dia berumur 21 tahun. Karena pada waktu itu ayahnya meninggal dunia. Jadi ketika ayahnya yaitu Murad II meninggal, maka kepemimpinan kesultanan ini dialihkan kepada anaknya yang bernama Mehmed II, atau yang kita sebut secara masyhur itu Muhammad Al-Fatih. Kota Konstantinopel itu ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453. Ini juga didasari oleh semangat wasiat dari guru Al-Fatih, agar kelak dialah yang harus menaklukkan kota Konstantinopel. Karena sebelum-sebelumnya juga itu sudah ada beberapa percobaan berkali-kali untuk menaklukkan kota Konstantinopel, tetapi hasilnya selalu gagal. Dan maka di era Kesultanan Muhammad Al-Fatih inilah terjadinya nubuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kota Konstantinopel ini akan ditaklukkan. Hadisnya masyhur, nggak masyhur sih, hadisnya dhaif ya. Ada yang mengatakan itu dhaif. Riwayat Ahmad, yang mana bunyinya itu seperti gini: La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Jadi kota Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh sebaik-baiknya pemimpin dan oleh sebaik-baiknya pasukan. Tapi hadis ini didhaifkan oleh ulama. Maka ini hadis hanya sebagai, di beberapa kelompok ya, di kelompok Islam ini sebagai penyemangat aja atas penaklukan kota Konstantinopel. Nah, teman-temanku sekalian, ketika Muhammad Al-Fatih ini ke kota Konstantinopel, dia membawa pasukan berjumlah 250.000. Sedangkan dari pihak Kristen itu berjumlah 20.000. Jadi pihak Kristen itu berjaga-jaga di benteng Konstantinopel. Benteng Konstantinopel ini benteng yang terkuat pada waktu itu. Benteng yang begitu megah. Jadi butuh berhari-hari untuk bisa menaklukkan kota Konstantinopel ini.
Maka pada saat itu ada artileri yang begitu hebat, begitu luar biasa. Sultan Muhammad Al-Fatih itu memerintahkan kepada seorang insinyur yang bernama Orban. Orban ini dia seorang insinyur dari negeri Transilvania untuk membuat sebuah meriam yang begitu besar. Membuat meriam untuk menjebol benteng terkuat yang ada di bumi, yaitu benteng Konstantinopel. Jadi benteng Konstantinopel itu kenapa sulit ditaklukkan? Karena ada dua lapis. Jadi lapis benteng pertama itu pendek. Nah, benteng lapis yang kedua itu tinggi. Begitu. Jadi untuk menaklukkan benteng tersebut itu sudah susah payah sekali, sudah sangat-sangat susah gitu. Maka dengan ikhtiarnya dari Sultan Muhammad Al-Fatih ini, kemudian dia berhasil untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Begitu. Dan juga ada sebuah peristiwa penting tentang tertaklukannya kota Konstantinopel ini. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini dia memerintahkan kepada pasukannya untuk memindahkan perahu yang berjumlah 80 melewati sebuah bukit untuk dipindahkan ke Selat Bosporus yang ada di sekitar wilayah Konstantinopel. Dan mana ini kisah ini menginspirasi juga sebuah film yang bernama film Muhammad Al-Fatih. Film berasal dari Turki sana. Begitu. Dan apa sih pengaruh dari penaklukan kota Konstantinopel ini? Teman-temanku sekalian, pengaruh dari ditaklukkannya kota Konstantinopel ini yang pertama itu ialah tumbangnya Kekaisaran Romawi Timur. Kemudian yang kedua, membuka jalan untuk penyebaran ke Eropa. Membuka penyebaran maksudnya di sini tuh membuka nanti di kemudian hari perluasan wilayah yang sampai ke negeri Austria. Jadi kekuasaan Utsmani yang begitu emasnya ketika wilayahnya itu sampai ke negeri Austria, negeri Tunisia di Afrika, kemudian Hijaz, kemudian juga daerah Mesopotamia, daerah Irak, gitu. Karena di kemudian hari Turki Ottoman ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, menjadi sebuah negara adidaya terbesar yang mana membuat orang-orang Eropa itu takut. Sehingga nanti orang-orang Eropa yang takut itu dia membayar upeti, jizyah kepada Kesultanan Ottoman ini. Kemudian pengaruh yang lain itu ialah yang paling penting yang tidak akan dilupakan juga oleh bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, adalah terbukanya pelayaran orang-orang Eropa untuk mencari rempah-rempah. Jadi akibatnya ketika kota Konstantinopel ini dikuasai oleh Turki Utsmani, orang-orang Turki Utsmani itu melarang orang-orang Eropa melewati sana untuk berdagang. Makanya orang-orang Eropa itu dia mencari rute jalan alternatif lain yang mana bisa menghantarkan mereka untuk bisnis rempah-rempah dengan bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya nantinya itu negara seperti Portugal, kemudian negara seperti Spanyol yang nantinya itu akan menyebarluaskan pengaruhnya ke Asia Tenggara, itu khususnya ke negara kita yang ada di Indonesia. Nah, teman-temanku sekalian, itulah beberapa kisah penaklukan Muslim yang terkenal dalam sejarah, yang mana di sini saya hanya cantumkan 5 saja. Sebetulnya kan banyak, bukan 5, tapi ini saya cantumkan
karena memang sesuai dengan pengaruhnya yang luar biasa, yang signifikan terhadap zaman sekarang ini. Dan yang terakhir adalah hikmah dari kisah tadi, dari beberapa penakluk tadi, yang saya rangkum dalam satu hikmah saja, yaitu hikmahnya adalah umat Islam mestilah harus bersatu. Kenapa harus bersatu? Karena ketika umat Islam bersatu, mulai dari kekuasaan politiknya, mulai dari sistem-sistem yang lain seperti ekonomi dan juga sosial yang lainnya, dalam satu kerajaan, dalam satu kekuasaan, maka itu akan menjadi sebuah ancaman, akan menjadi sebuah kekuatan yang besar yang bisa menghancurkan mental orang-orang kafir. Lihat saja bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi dia mempersatukan wilayah Hijaz, wilayah Yaman, wilayah Mesir, Irak, juga Suriah menjadi sebuah negara kesatuan bernama negara Ayyubiyah, sehingga dia berhasil untuk menaklukkan kembali kota Yerusalem. Kemudian juga bagaimana nanti kisahnya tentang bagaimana Umar bin Khattab mampu menaklukkan wilayah timur, wilayah utara, wilayah barat, wilayah Mesir. Itu karena apa? Karena persatuan. Maka dari itu hikmah yang terpenting yang saya satukan dalam 5 pembahasan tadi mengenai seorang penakluk, hikmahnya itu hanya satu saja, yaitu persatuan di antara umat Islam. Ketika umat Islam bersatu, maka menjadi sebuah kekuatan yang besar. Kita itu adalah innamal mu'minu ikhwah. Kita itu adalah bersaudara atas saudara seiman yang lainnya. Begitu. Maka itulah kisah tentang penakluk muslim yang terkenal dalam sejarah, yang saya rangkum hanya 5 penakluk saja. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat, menjadi amal jariah bagi saya juga. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada ucapan-ucapan yang mungkin bisa tidak mengenakan di hati teman-teman sekalian, juga teman-teman hadirin yang menyimak secara online. Mohon untuk dimaafkan.